Satu, dua, dan tiga. Aku mulai berkata. Abi, ada vlog, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sedikit ngobrol soal hal yang sering ditanyakan teman-teman. Gimana sih cara merujuk anak kita atau keluarga kita yang mengalami penyakit jantung ke rumah sakit harapan kita? Karena itu kan skalanya nasional ya. Ini cuma sharing pengalaman saja. Kalaupun ada teman-teman yang punya pengalaman lain ya silakan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Bahwasanya merujuk pasien jantung itu untuk kebanyakan kasus, mohon maaf kami ulang, untuk kebanyakan kasus ringan itu biasanya cukup ditangani di rumah sakit daerah setempat. Tapi ketika kasusnya itu berat, seperti anak kami yaitu mengalami TOF, tetralogy of Fallot, di RSUD nggak sanggup, maka diberikan rujukan langsung ke Jakarta. Mungkin. Nah, kalau ke Jakarta itu ada beberapa rumah sakit nasional. Waktu itu kami ditanya oleh dokter anak, mau kemana, RSCM atau harapan kita? Terus kita pilih yang harapan kita aja gitu. Jadi kita dirujuk ke rumah sakit harapan kita. Kami kurang begitu paham soal tipe-tipe rumah sakit, kan banyak tipe sih, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kalau RSUD biasanya tipe B ya, tipe B ya. Intinya tidak semua vaskes itu bisa merujuk ke skala nasional, itu kan perlu jenjang. Kami bacakan di situsnya harapan kita ya. Di situ ada tulisannya cara merujuk pasien. Kita bacakan saja dulu. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, dan Surat BPJS Kesehatan Nomor 161 Romawi 4/04/2018. Maka pelayanan bedah jantung anak untuk pasien JKN atau BPJS di area jantung dan pembuluh darah harapan kita yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat ketiga vaskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat kedua vaskes sekunder dan fasilitas kesehatan tingkat pertama vaskes primer. Maknanya, kalau mau merujuk ke rumah sakit harapan kita, maka perlu yang pertama membawa rujukan dari puskesmas atau vaskes pertama. Setelah itu, dari puskesmas itu akan diarahkan ke rumah sakit RSUD atau yang rumah sakit swasta yang setara dengan itu. Yang mana itu fasilitas kesehatan sekunder, vaskes kedua ya. Kalau kami di Metro, kami dari puskesmas itu langsung minta ke rumah sakit Ahmad Yani Metro, RSUD Ahmad Yani Metro.
Tapi sebelum itu dulu kita merujuknya dari puskesmas, kita minta ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, lalu langsung berangkat ke Jakarta. Yang terakhir itu kami rujukannya dari puskesmas Kota Metro, kemudian ke RSUD Ahmad Yani, kemudian ke Jakarta. Begitu untuk prosedurnya begitu. Jadi syarat-syarat itu terpenuhi dulu, dan jangan lupa jangan sampai hilang gitu. Surat rujukannya jangan sampai hilang. Kemudian siapkan fotokopi KTP dan KK, itu cuma untuk jaga-jaga saja. Kalau nanti dibutuhkan. Cuma yang paling sering dibutuhkan ya fotokopi KTP. Lalu berangkatlah ke Jakarta. Cuma sekarang kondisi pandemi seperti ini, teman-teman semoga dimudahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak berjumpa dengan yang namanya COVID itu. Semoga dijaga kesehatan. Di rumah sakit itu juga ada pembatasan pasien, pembatasan kunjungan juga mungkin, sebagaimana di rumah sakit lain, dalam rangka mengantisipasi COVID-19. Jadi mungkin itu singkat saja videonya. Intinya buat teman-teman yang mau merujuk anaknya atau keluarganya, penuhi dulu stepnya di puskesmas dulu, kemudian di RSUD, kemudian baru berangkat ke Jakarta. Cuma ada yang menarik, itu kan di aplikasi BPJS itu kan ada mutasi vaskes. Nanti kalau teman-teman tinggal di Jakarta cukup lama, ini triknya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kalau teman-teman nanti menunggu anaknya atau keluarganya itu lama sekali di Jakarta, itu kan teman-teman pasti kos. Kalau nggak kos ya cari tempat penginapan keluarganya atau di mana gitu kan, yang dekat-dekat dengan daerah di mana rumah sakit itu ada. Teman-teman bisa memilih alternatif, yaitu memindahkan vaskes satunya ke sana, yaitu cari puskesmas yang dekat-dekat dengan tempat tinggal. Nanti soal rujukan rumah sakitnya kemana itu nanti minta saran ke petugas puskesmasnya, kan banyak RSUD tempat sana ada. Intinya adalah vaskes satu itu bisa pindah, karena kalau teman-teman posisinya di daerah dan di sana itu lama, dan posisi rujukannya itu mau habis, ada baiknya teman-teman memilih pilihan untuk memutasi jaminan itu ke puskesmas di area dekat-dekat rumah sakit Harapan Kita. Karena ada banyak sih, saya lupa namanya, tapi ada beberapa. Bisa minta saran ke teman-teman kalau ada temannya yang bekerja di BPJS, atau bisa dicari lewat Google Map di mana letak puskesmas di dekat wilayah Anda tinggal di sana. Apa? Jangan bawa kemana-mana, ini bukan mainan loh. Ini bisa dikantongin. tapi bukan mainan. Coba pencet gini. Jangan pencet-pencet. Kan aku jadi favoritnya. Waduh. Jangan pencet-pencet. Matikan. Jadi begitu. Tapi perlu diingat, itu kan surat rujukan itu habis per 3 bulan. Dan biasanya obat kontrol dari rumah sakit itu diberikan per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kontrol. Kalau mau melakukan mutasi itu, kalau mutasinya misal ini rujukan baru dibuat kemarin atau beberapa hari yang lalu, kemudian kita mutasinya hari ini.
maka itu baru bisa dipakai untuk rujukan setelah 3 bulan berikutnya. Jadi selama kurun waktu 3 bulan ini masih pakai rujukan yang lama. Jadi setelah 3 bulan berikutnya baru baru merujuk ke puskesmas atau vaskes 1 di puskesmas yang baru yang dimutasi itu. Dan gitu ya. Udah 10 menit, nanti kalau kelamaan jenengan bosen. Ya banyak informasi yang bisa digali di websitenya pjnhk.co.id. Gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.